Mungkin ada satu saran untuk Kang Deddy Mulyadi, satu kriteria lagi yang perlu untuk dimasukkan di barak militer, ikut dalam siswa yang berpartisipasi di barak militer adalah siswa atau pelajar yang Halo warga sipil sekalian dimanapun teman-teman berada, kita kembali lagi di Arif Ramadhani Channel. Kali ini kita akan bahas satu topik yang menarik yang lagi hangat-hangatnya, yaitu kontroversi Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, mengirim siswa nakal ke barak militer. Lah, kita akan lihat dari point of view yang berbeda dari konten-konten kreator yang lain, dari mungkin banyak channel berita yang lain. Kita akan bahas tuntas kali ini. Mudah-mudahan Kang Deddy Mulyadi juga melihat, menonton video ini, karena nanti di akhir video ada solusi yang kita sisipkan sehingga mungkin bisa diterima oleh semua kalangan, semua pihak, semua senang, dan kepentingan kita untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia, terutama anak-anak dan remaja, menjadi terlaksana dengan baik. So, simak videonya sampai habis. Jangan lupa komen, like, subscribe. Jangan lupa di-share kepada teman-teman yang kalian anggap memiliki minat dalam video-video yang seperti ini. So, ambil kopi dan nyalakan rokokmu. Mari kita mulai. Seperti yang sudah terjadi, Kang Deddy Mulyadi mengirimkan siswa-siswa bermasalah ke barak militer. Beberapa kriteria diantaranya adalah siswa yang rajin bolos, kemudian main game tidak ingat waktu, berani membantah melawan orang tua dan guru, membuat onar di sekolah, terlibat dengan kekerasan, baik itu tawuran, pengancaman, maupun hal-hal lain yang membuat keonaran dalam sekolahnya. Kemudian Kang Deddy Mulyadi mengirim mereka ke barak militer. Ini adalah kriterianya. Tentu saja tidak, kalau kita amati tidak semua anak yang bermasalah ya yang bisa dikirim ke barak militer, karena ada persetujuan orang tua yang harus dikantongi oleh Kang Deddy Mulyadi dan sekolah agar kebijakan ini tidak cenderung memaksa, karena bagaimanapun ini tidak ada perdanya, tidak ada undang-undangnya. Hal yang bisa dilakukan adalah kesukarelaan antara orang tua, murid, dan pihak sekolah, tentu juga dengan pihak TNI yang dilibatkan di dalamnya. Ini menarik karena menuai pro kontra di tengah-tengah masyarakat. Banyak pegiat HAM, Komnas HAM, bahkan pegiat perlindungan anak dan LSM-LSM lain yang sejenis beroposisi pada kebijakan ini, kontra terhadap kebijakan ini. Mereka memiliki kekhawatiran, ketakutan, dan pesimisme terhadap program yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi ini. Beberapa alasan yang berhasil kita catat dari para pengamat, pegiat HAM, dan perlindungan anak ini yang kontra terhadap kebijakan Kang Deddy Mulyadi adalah diantaranya menciderai semangat sipil dan jauh dari nilai-nilai HAM, militerisasi sipil, tugas TNI bukan civil education, membebani dan menyalahi peran dan fungsi TNI sebagai alat pertahanan negara, track record TNI dalam kekerasan anak. Dalam hal track record TNI dalam kekerasan anak ini, pengamat yang mengutarakan alasan ini, dia mencontohkan terjadinya kekerasan anak yang menyebabkan anak SMP di Deli Serdang itu meninggal dunia, yang diduga dilakukan oleh oknum TNI saat sedang menonton tawuran di sekitarnya. Dia kemudian meninggal karena diduga dianiaya oleh TNI. Itu alasan yang diungkapkan oleh pengamat yang kontra terhadap kebijakan Kang Deddy Mulyadi dengan alasan track record TNI dalam kekerasan anak. Kemudian ada alasan-alasan lain seperti banyak lembaga yang lebih kompeten dan memang memiliki tupoksi untuk mengurusi kenakalan anak dan remaja. Ada juga alasan siswa nakal yang masih tergolong dalam usia anak dalam prinsip HAM harus diperlakukan sesuai prinsip-prinsip hak anak yang jauh dari budaya kekerasan. Kemudian ada ketakutan mengirim siswa ke barak militer, siswa yang nakal, yang terlibat kekerasan misalkan, masuk ke dalam barak militer malah akan mempertebal budaya kekerasan dalam lingkungan pelajar. Jadi yang sebelumnya sudah nakal, sudah terlibat dalam kekerasan, dimasukkan ke barak militer malah lebih nakal, malah lebih banyak terlibat lagi dalam dunia kekerasan, begitu. Itu kekhawatiran dari pengamat-pengamat yang kontra terhadap Kang Deddy Mulyadi. Memang struktur pemenuhan hak dan perlindungan anak di dalamnya adalah hak pengasuhan, hak untuk mendapat pembinaan, hak untuk
pendisiplinan idealnya berbasis pada satuan keluarga, satuan sekolah, atau satuan masyarakat. Itu memang idealnya begitu. Jadi tanggung jawab untuk melakukan pembinaan, pengasuhan, pendisiplinan itu dilakukan oleh keluarga, dilakukan oleh sekolah dan lingkungan sekitarnya. Tapi yang menjadi persoalan adalah selama ini tidak mampu sekolah dan keluarga untuk memberikan pola asuh dan pola didik yang tepat. Alasan yang diungkapkan oleh Kang Deddy Mulyadi waktu itu adalah ketidakmampuan keluarga dalam melakukan pembinaan karena biasanya cenderung melawan, misal anaknya tidak takut terhadap orang tuanya atau tidak mau patuh terhadap orang tuanya, melanggar atau tidak mematuhi aturan-aturan di sekolah misalkan. Jadi sekolah tidak mampu, keluarga tidak mampu. Jadi sudah ada kesepakatan bersama antara sekolah, utamanya pihak keluarga, untuk menyerahkan anak ini untuk didisiplinkan di dalam barak militer melalui program yang dilakukan oleh Gubernur Deddy Mulyadi. Jadi tidak ada unsur paksaan di sini karena tidak ada undang-undangnya, tidak ada perdanya. Ini adalah kesepakatan bersama antara pihak sekolah, keluarga, dan pihak Gubernur Jawa Barat beserta jajarannya. Beberapa ketakutan itu kita bisa memaklumi ya, karena memang ada perbedaan antara semangat sipil dan semangat militer misalkan. Tapi kemudian tidak lantas menjadi barrier, menjadi hambatan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Jawa Barat pada khususnya karena ini program Deddy Mulyadi dan kita harapkan juga peningkatan kualitas mutu SDM secara nasional gitu. Sebelum kemudian kita merintangi atau kemudian mengkritik tajam, ada baiknya pengamat-pengamat ini, pegiat-pegiat perlindungan anak ini melakukan beberapa hal untuk menguji apakah kegiatan yang dilakukan Kang Deddy Mulyadi ini manfaatnya lebih besar daripada mudaratnya. Misalkan ada psikolog anak tuh, ada psikolog anak yang kemudian secara tajam mengkritik Kang Deddy Mulyadi. Nah, mungkin beliau bisa datang, kemudian berpartisipasi di dalamnya, melihat secara langsung apakah cukup psikolog anak yang didatangkan, apakah sudah mumpuni gitu. Kalau tidak, mungkin dia bisa merekomendasikan atau bahkan terlibat sendiri di dalamnya. Begitupun juga dengan Komnas HAM, perlindungan anak dan perempuan misalkan, yang di dalamnya juga tidak sepakat dengan kebijakan ini, bisa kemudian turun terlebih dahulu melihat, meninjau bagaimana proses di dalamnya, kemudian apa yang bisa dikontribusikan oleh Komnas HAM, oleh komisi-komisi perlindungan anak dan LSM-LSM yang terkait, bisa kemudian datang melihat sendiri bagaimana perkembangannya, bagaimana kurikulumnya, apa yang kurang dan apa yang perlu dikontribusikan. Nah, itu menjadi lebih baik, lebih lebih bermanfaat ya. Mereka datang dan kemudian menambah kualitas pendidikan yang ada di dalamnya. Tentu ini tidak dalam maksud untuk membela Kang Deddy Mulyadi kemudian kontra terhadap yang kontra kepada Kang Deddy Mulyadi, tidak. Kita melihatnya secara objektif saja. Ada kemudian ketakutan track record TNI terhadap kekerasan anak, itu kan dilakukan oleh oknum ya. Tadi juga tugas TNI bukan civil education, misalkan. Kalau kita amati kan banyak sekali TNI ini terlibat dalam pembinaan, memberi materi pada sipil loh. Misalkan pelatihan-pelatihan seperti Basarnas, pelatihan-pelatihan apa namanya ya, paskibraka dan lain sebagainya. Mereka sebenarnya sudah lama terlibat dalam mengedukasi sipil, dalam hal ini mungkin dari sisi kedisiplinannya. Tentu ini tidak buruk gitu loh, ini baik bahkan. Di dalamnya kemudian ketakutan-ketakutan terhadap adanya militerisasi sipil, kemudian ada pelanggaran terhadap nilai-nilai sipil, itu bisa diawasi secara langsung oleh Komnas HAM. Ketika Komnas HAM dan LSM-LSM sejenis yang juga ada keterikatan atau keterkaitannya dengan perlindungan anak dan hak asasi manusia misalkan, mereka bisa datang kemudian memantau secara langsung apakah kurikulumnya melanggar nilai-nilai sipil, apakah kemudian di dalamnya ada kekerasan misalkan, ada semangat militerisasi yang ditanamkan ke siswa misalkan, itu bisa kemudian dipantau secara langsung. Cuma satu hal yang menjadi catatan, jangan semua yang berbau fisik itu dianggap militerisasi. Misalkan ada hukuman terhadap anak yang kurang disiplin, yang melanggar, misalkan dia harus lari, misalkan dia harus push up, misal angkat beban misalkan. Itu bukan bentuk militerisasi sipil menurut saya ya. Jadi masyarakat sipil pun juga
terbiasa melakukan itu, push up, lari, ya keliling lapangan dan lain sebagainya itu bukan domain dari militer saja. Banyak masyarakat sipil itu di gym-gym itu ya biasa melakukan begitu, angkat beban, push up dan lain sebagainya. Anak-anak yang suka olahraga juga biasa itu lari putar-putar lapangan ya. Aktivitas fisik seperti itu, hukuman fisik yang model seperti itu bukan, bentuk kekerasan dan juga bukan bentuk dari militerisasi sipil. Memang itu positif untuk anak. Jadi anak itu menjadi bugar ya, artinya bermanfaat betul bagi anak. Jadi itu bukan masuk dalam kategori militerisasi sipil. Menurut saya yang termasuk dalam militerisasi sipil itu mungkin kalau misalkan dalam kurikulumnya, dalam materinya misalkan TNI menanamkan atau mendoktrin anak-anak bahwa kepemimpinan itu yang baik dari TNI, misalkan semua lini kepemimpinan sipil itu bisa dijabat oleh TNI karena TNI lebih baik. Intinya mengutamakan atau melebih-lebihkan atau menganggap militer itu lebih baik dari masyarakat sipil misalkan. Nah, itu baru mencidrai nilai-nilai sipil, kemudian memiliterisasi sipil, misalkan doktrin-doktrin semacam itu baru termasuk. Kalau misalkan disuruh lari, kemudian disuruh push up dan lain sebagainya, itu bukan termasuk. Itu malah baik ya untuk kesehatan dan kebugaran siswa tentunya. Kalau ada tadi alasan misalkan banyak lembaga-lembaga yang lebih kompeten dan memang memiliki tupoksi untuk mengurusi kenakalan anak misalkan. Ya memang seperti dinas sosial, dinas pendidikan, pesantren, atau yang lain lah. Yang selama sebelum Kang Deddy Mulyadi melakukan program ini, itu mereka sudah berjalan optimal atau tidak? Itu kan menjadi evaluasi. Apakah mereka pengamat-pengamat ini, para pegiat-pegiat anak ini, selama ini sebelum program yang dijalankan oleh Kang Deddy Mulyadi, apakah sudah berhasil membuat kenakalan anak ini turun? Meng-create anak-anak ini memiliki potensi kemudian berprestasi misalkan, apakah itu sudah cukup dilakukan? Kalau menurut saya pribadi kurang, masih belum. Makanya kalau kita lihat dari data-data yang ada, misalkan ini ada data dari Pusat Informasi Kriminal Nasional dari 1 Januari sampai 20 Februari 2025 aja, ini hanya kurang dari 2 bulan ya. Ada 437 anak yang terlapor terlibat dalam kasus pencurian. Ada 460 anak yang menjadi terlapor kasus penganiayaan. Kemudian ada 349 anak yang terlapor kasus narkoba. Ini baru dari 3 item ya, 3 item perilaku kriminal ini. Dan itu baru yang terlapor, artinya terbukti ya. Bagaimana yang tidak terbukti yang masih aman-aman aja? Tentu kalau ada angka terlapor segitu, kita meyakini ada lebih banyak lagi di luar anak-anak yang terlibat kasus-kasus kriminal ini yang belum terdeteksi atau belum menjadi terlapor, belum apes lah istilahnya kan begitu. Nah ini kan angka-angka yang luar biasa ini baru dari 3 item ya, tiga jenis, pelanggaran kriminal ya, belum lagi dari jenis-jenis yang lain dan itu baru dalam kurang dari 2 bulan. Nah bagaimana kalau 1 tahun? Bagaimana selama ini misalkan bertahun-tahun yang lalu misalkan? Ini kan menjadi ancaman yang nyata terhadap, bonus demografi kita. Kita akan menyongsong, Indonesia Emas 2045 misalnya kalau kaula mudanya, anak-anak mudanya banyak terjerat dengan kasus-kasus kriminal. Anak-anak yang punya potensi, anak-anak yang memiliki bakat, misalkan kalau lingkungannya tidak tepat, pembinaannya, pengasuhannya, kedisiplinannya tidak tepat, misalkan, itu akan menjadi potensi-potensi yang terbuang. Lah makanya kita sambut aja positif niat yang sudah dilaksanakan oleh Kang Deddy Mulyadi ini, kita beri atensi di dalamnya. Mungkin ada kekhawatiran, tinggal datang ke sana, kemudian melihat kurikulumnya, bagaimana prosesnya selama pendidikan di barak, misalkan, toh kan tidak akan berkurang itu. Apa yang didapat di sekolah tetap didapat di situ, gitu. Cuma di dalamnya ini ada semangat-semangat baru yang ditanamkan. Ada kemudian pembinaan-pembinaan yang spesifik harus ditanamkan ke anak. Pendisiplinan, itu memang nilai-nilai yang luar biasa penting itu. Yang saya khawatirkan adalah ini hanya sekedar menjadi kritik tanpa ada usulan, tanpa ada kolaborasi yang membuat program ini menjadi lebih baik lagi. Nah, harapan kita begitu. Jadi Komnas HAM, pegiat perlindungan anak,
dan pihak-pihak yang kontra kemudian datang memantau menjadi penambah kualitas dalam program yang dijalankan oleh Kang Deddy Mulyadi itu. Kalau kita mau agak, strike sedikit misalkan ya, seperti yang kita ulas sebelumnya, sebelum Kang Deddy Mulyadi mengeluarkan program kebijakan ini misalkan ya, yang dilakukan oleh Komnas HAM, Perlindungan Anak, dan pegiat-pegiat yang lainnya, kita yakini itu masih belum cukup. Nah, kalau alasan mereka ini masih banyak lembaga-lembaga yang lebih kompeten dan memang tupoksinya mengurus kenakalan remaja, selama ini sudah diberi kesempatan. Mungkin kalau akan digali, kenapa mereka tidak optimal, pasti nanti akan bermuara pada alasan kekurangan anggaran kayak yang begini, yang begitu, yang begini, yang begitu. Nah, tidak maksimal juga gitu loh. Jadi itu harapan kita, di pegiat HAM, pegiat perlindungan anak, mampu berkolaborasi untuk meningkatkan, mutu atau kualitas dari program yang sudah dijalankan Kang Deddy Mulyadi ini. Sayang banget Pak, sayang banget anak-anak muda ini, saya juga mengalami lah ya, kita waktu SD, saya SD aja sudah suka bolos loh waktu itu. Suka bolos SMP, SMA juga kita suka bolos. Itu sebenarnya kenapa? Kalau kita setelah dewasa ini kita banyak, merenungkan gitu ya, banyak merefleksi. Kita berangkat dulu dari dasarnya. Kalau kita berbicara secara hakikat misalkan ya, kita berbicara soal esensi nih misalkan. Kenakalan anak atau remaja ini, itu sebenarnya adalah kondisi sosial, bukan kondisi biologis. Karena anak itu tidak terlahir ya dengan memiliki kecenderungan nakal, jahat, atau kriminal. Anak ini secara fitrah terlahir suci. Jadi kecenderungan untuk berbuat nakal, kejahatan, dan kriminal ini lahirnya dari mana? Itu tidak murni inherent di dalam anak itu memiliki perilaku atau kecenderungan-kecenderungan berbuat jahat misalkan. Tidak seperti itu. Anak itu bereaksi, anak itu bersikap atas dasar pengalaman-pengalaman yang pernah dia lalui di dalam keluarganya, di dalam lingkungan masyarakatnya, di dalam sekolahnya misalkan. Apa yang pernah mereka alami ini, dan anak akan mempelajari dari pengalaman-pengalaman itu dan kemudian akan menjadi kecenderungan bagi anak untuk bereaksi terhadap sesuatu. Kalau kita sambung dengan konteks lain yang masih bisa dihubung-hubungkan, misalkan kualitas literasi masyarakat Indonesia ini lemah sekali. Kemudian IQ dari masyarakat Indonesia ini masih 78, rendah sekali. Nah, rendahnya kualitas masyarakat kita itu akan mempengaruhi rendahnya kualitas keluarga, ya kan? Jadi bagaimana IQ 78, rendahnya literasi misalkan, itu bisa mendorong upaya untuk meningkatkan, kualitas parenting misalkan, itu jauh sekali karena kita untuk sadar, untuk mempelajari parenting itu butuh kecerdasan literasi untuk membandingkan pola pembinaan, pola pengasuhan satu dengan pola pembinaan dan pola pengasuhan yang lainnya kan. Ini perlu kecerdasan. Sehingga, misalkan ini tidak terpenuhi dalam keluarga, akhirnya juga tidak terpenuhi di lingkungan masyarakatnya. Berapa banyak anak-anak yang memiliki potensi misalkan, ini menjadi tidak berkembang karena kurangnya support dari keluarga dan lingkungannya. Di sekolah juga begitu. Termasuk di sekolah misalkan, kan hanya beberapa sekolah aja yang dikategorikan favorit mampu anak ini menjadi lebih berprestasi misalkan ya, lebih berkembang lagi. Lah ini karena mereka sudah, menyaring terlebih dahulu kualitas anak sebelum masuk di situ. Anak yang masuk di sekolah favorit itu memiliki kecenderungan sudah tidak nakal, karena kalau nakal pasti secara akademik tertinggal. Ya bukan bodoh ya. Soal pintar tidak pintar itu kan soal ketekunan, soal passion, soal apa, fokus begitu ya. Jadi kalau anak ini punya kecenderungan nakal, bolos misalkan ya, tidak mau belajar, suka main game dan lain sebagainya, tentu akan berpengaruh pada, kualitas akademiknya sehingga nanti mereka tidak tersaring, mereka tidak mampu untuk dapat sekolah yang favorit. Nah, sekolah favorit sudah diuntungkan dengan kualitas sumber daya manusia yang sudah lebih baik dibanding sekolah-sekolah yang lainnya sehingga bisa di-create, bisa dikembangkan menjadi, berprestasi pada akhirnya. Kalau kita boleh jujur, kita ini bangsa yang sakit lah ya. Kualitas, sumber daya manusia kita itu rendah sekali, sudah terbukti dari IQ rata-rata yang rendah, kemudian tingkat literasi yang rendah ya, itu akan berpengaruh pada perilaku sosial dalam keluarga, dalam lingkungan masyarakat, dalam sekolah, dan
meluas di lingkungan manapun itu. Jadi keluarga banyak yang tidak mampu mendidik anaknya sesuai dengan prinsip-prinsip parenting yang sudah modern dan sesuai dengan standar norma agama dan kemodernan misalkan ya. Itu tidak mampu. Masyarakat juga tidak mampu. Masyarakat ini kita juga perlu hati-hati, misalkan di desa ya kan, di kelurahan, ini banyak sekali membunuh potensi-potensi anak. Lingkungan masyarakat ini, itu bisa menyebabkan anak menjadi salah pergaulan. Juga ada pembulian misalkan kalau anak dari kalangan bawah secara ekonomi dan status sosial misalkan, ini menjadi bahan bulian di masyarakat, sehingga anak menjadi tidak pede, tidak punya keberanian untuk menyatakan pendapat, untuk berkembang. Ini bahaya sekali. Di lingkungan sekolah kan juga begitu. Kita temukan banyak sekali sekolah-sekolah yang tidak memenuhi prinsip-prinsip dasar dalam pendidikan. Misalkan ada pembedaan antara si kaya sama si miskin. Itu ada pembedaan. Ada anak emas, ada yang diperhatikan, ada yang tidak, gitu. Dan inilah yang memang harus diperbaiki. Anak yang tidak punya kedisiplinan itu akan susah nanti ke depan untuk menata masa depannya. Oleh karena itu lebih mudah kemudian anak menjadi nakal ini tumbuh dalam lingkungan keluarga yang tidak ideal, dalam masyarakat yang tidak ideal, sekolah yang tidak ideal. Ini memungkinkan tumbuh kenakalan itu lebih lebih mudah. Ada siswa-siswa yang sudah masuk kategori kriminal loh, yang ada bahkan yang pernah membacok. Nah, coba bayangkan. Misalkan keluarga Anda yang menolak, ya ini yang bagi yang menolak ya, yang kontra terhadap kebijakan Kang Deddy Mulyadi, menjadi korban dari kenakalan anak seperti itu, kena bacok kayak, dianiaya kayak, diajak untuk minum, diajak untuk berbuat asusila dan lain sebagainya, misalkan keluarga Anda sendiri yang menjadi korban misalkan, bagaimana perasaan Anda? Itu kan menjadi apa ya, salah satu yang harus dipertimbangkan bahwa anak yang sudah tidak disiplin, yang sudah nakal, memiliki kecenderungan kriminal, memang harus dibina dengan cara-cara yang khusus. Jangan tunggu ada korban lagi. Bagi saya itu lebih baik daripada anak ini nanti masuk di lapas anak misalnya. Itu berarti sudah terjadi perbuatan-perbuatan yang kriminal, sudah ada korbannya itu. Nah, bagi para pihak yang kontra, yang selama ini apa namanya, tidak sependapat, tidak setuju dengan kegiatan atau program Kang Deddy Mulyadi untuk mengirim siswa ke barak, karena mereka ini orang-orang akademik atau minimal mereka itu punya gelar akademik, ada baiknya untuk mereka tetap objektif. Jadi melihat dulu perkembangannya, apa yang dilakukan, apa capaiannya, bagaimana lulusannya. Nah, itu diperhatikan, dicermati dulu, baru kemudian menilai ulang apa yang kurang, apa yang sudah baik, apa yang perlu diperbaiki, atau bahkan kalau terjadi banyak pelanggaran bisa jadi itu menjadi rekomendasi ditutup misalkan. Tapi harus ada outputnya dulu, harus ada lulusannya dulu, kemudian baru bisa dinilai. Jadi tidak serta-merta kemudian menjadi menghalangi apa yang dilakukan atau apa yang sudah menjadi niat baik dari Gubernur Jawa Barat ini. Kalau boleh menilai dengan jujur, dengan kualitas SDM yang kita miliki hari ini, bangsa kita ini, mulai dari IQ yang rendah, tingkat literasi yang rendah, ya kan. Ini menunjukkan bahwa akan menjadi sulit bagi masyarakat. Apalagi yang sudah dengan sukarela ya. Orang tuanya merasa tidak mampu, gurunya merasa tidak sanggup, kemudian menyerahkan atau mengirimkan siswanya atau anaknya ke barak militer untuk dilatih sesuai dengan program yang sudah digagas oleh Kang Deddy Mulyadi ini. Mungkin ada satu saran untuk Kang Deddy Mulyadi, satu kriteria lagi yang perlu untuk dimasukkan di barak militer, ikut dalam siswa yang berpartisipasi di barak militer adalah siswa atau pelajar yang gemar membuli. Lah ini bahaya sekali nih. Bully itu tidak kalah jahatnya dibanding kejahatan-kejahatan lain seperti narkoba, pencurian, kemudian pemerasan, kekerasan-kekerasan lain. Ini tidak kalah jahatnya ya. Bullying ini dia bisa menghancurkan masa depan orang lain. Dia yang suka membuli itu bisa membuat teman-temannya yang lain tidak percaya diri. Akhirnya dia bisa terhambat karena rasa ketidakpercaya diriannya. Ada juga yang sampai sangat ekstrim, mohon maaf, bunuh diri misal karena dia tidak tahan dibully. Lah ini perilaku pembulian ini secara tampang itu tidak terlihat itu. Jadi dia terlihat dari wajahnya kelihatan anak baik-baik atau sangar gitu enggak. Bully ini harus dicermati dari perilakunya, tidak
tidak terlihat dari tampilan fisik, dia mau dari kalangan bawah atau atas, itu bisa aja muncul si pembuli ini. Biasanya juga rentan dari yang menengah atas itu lebih rentan karena dia merasa secara ekonomi dan status sosial kan lebih tinggi daripada teman-temannya. Nah, dia punya kecenderungan untuk membuli. Nah, ini yang perlu dicermati kalau misalkan ada kecenderungan untuk suka membuli teman-temannya, ini tolong diikut sertakan. Dan mungkin yang terakhir yang bisa kami berikan, mungkin ada solusi ini untuk Kang Deddy Mulyadi dan semua stakeholder yang berkepentingan untuk meningkatkan mutu atau kualitas sumber daya manusia terutama di kalangan anak dan pelajar. Nah, satu solusi nih, dibentuk satu gugus tugas di tiap sekolah bisa, atau di tiap kabupaten atau di tiap kecamatan. Itu kan dinas pendidikan punya infrastrukturnya mulai dari UPT kan kalau di tingkat kecamatan, bisa juga di tingkat kabupaten. Nah, mereka membentuk gugus tugas misalkan di tiap kecamatan nih. Di tiap kecamatan itu ditempatkan di satu sekolah, anak, usia sekolah yang kemudian disinyalir memiliki masalah dengan kenakalan remaja misalkan, dengan persetujuan orang tuanya dibina, dididik dalam, satu momen misalkan tiap hari Minggu atau tiap hari Sabtu dan Minggu misalkan, atau di masa liburan misalnya ada camp seperti sejenis pondok Ramadan tapi ini berbeda. Gugus tugas ini terdiri dari psikolog anak, bisa juga dari pegiat anak, pegiat perlindungan anak, bisa dari ada juga dari guru sekolah tersebut, dari sekolah-sekolah tersebut yang memiliki kompetensi lebih, ada juga dari guru yang memang ada konsentrasi di konseling. Tentu juga tidak dilupakan di dalamnya ada TNI Polri yang juga terlibat dalam, gugus tugas itu, khusus untuk materi-materi kedisiplinan misalkan, untuk pengorientasian dan lain sebagainya. Nah, satuan tugas atau gugus tugas ini kemudian memiliki, tanggung jawab untuk membina anak sekecamatan itu misalkan atau sekabupaten itu misalkan. Ada monitoring, ada evaluasi yang itu dilakukan setiap Sabtu Minggu atau pas waktu masa liburan, liburan sekolah yang lainnya boleh bebas, libur, yang anak bermasalah ini, cenderung bermasalah ini, kemudian di-camp-kan seperti sejenis pondok Ramadan tapi ini khusus perbedaan untuk anak yang butuh orientasi gitu loh, karena kenakalan remajanya. Atau bisa juga diadaptasi dari sistemnya Kang Deddy Mulyadi itu 6 bulan misalkan. 6 bulan di-camp-kan, mereka tetap dapat materi, mereka tetap dapat pelatihan, mereka dapat makan segala macamnya seperti yang sudah dijalankan Kang Deddy Mulyadi, tapi itu ditarik ke tingkat kecamatan atau di kabupaten, ya gitu. Nah, itu yang dilibatkan di dalamnya adalah beberapa gabungan dari psikolog anak, guru yang memiliki kompetensi khusus, ulama atau tokoh agama, misalkan juga TNI Polri yang melatih kedisiplinan, guru yang punya sertifikasi atau, kualifikasi di konseling misalkan. Mereka terlibat menjadi satu tim yang itu membina selama, 6 bulan misalkan, tapi tidak di barak militer. Ditunjuklah satu tempat di UPT, di UPT Dinas Pendidikan atau di sekolah tertentu. Jadi mungkin nuansa kemiliterannya itu, terkurangi karena kan, tidak sedikit di antara banyak pengamat itu menyoroti program ini karena dilakukan di barak militer misalkan. Nah, itu bisa mengurangi kekhawatiran-kekhawatiran yang selama ini kita tangkap dari pegiat-pegiat perlindungan anak, Komnas HAM, dan lain sebagainya itu. Walaupun kita tahu, Menteri HAM sendiri Natalius Pigai itu, mengizinkan yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi ini sejauh tidak ada pelanggaran HAM di dalamnya. Tentu itu sudah jadi bekal yang positif untuk Kang Deddy Mulyadi untuk terus meneruskan program ini, mudah-mudahan berhasil sesuai dengan apa yang dicita-citakannya. Tapi jangan lupa terus ada monitoring dan evaluasi sehingga program ini dapat terus ditingkatkan, begitu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di kesempatan ini. Mungkin ada salah kata, salah ucap, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin ada lagi yang perlu kita bahas, yang bisa kita bahas, yang lagi viral-viral mungkin ada masukan dari teman-teman, silahkan komen di bawah. Dan jangan lupa share ke teman-teman yang kalian anggap memiliki ketertarikan dalam video-video yang seperti ini. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.